Persib perkenalkan Berguinho dan William Barros sebagai ujung tombak Persib Bandung musim depan. William Marcilio gabung, Bung Binder sampai terkejut dan langsung katakan hal luar biasa ini. Persib mode serius sambut Liga 1, manajemen siap datangkan pengganti Kevin Ray Mendoza sebagai pesaing Teja Paku Alam. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Persib perkenalkan Berguinho dan William Barros sebagai ujung tombak Persib Bandung musim depan. Persib Bandung akhirnya memperkenalkan dua pemain asing berposisi sebagai penyerang asal Brasil. Ya, mereka adalah Berguinho dan William Barros. Berguinho adalah mantan gelandang serang Borneo FC Samarinda, sementara William Barros adalah mantan penyerang Alfa HL di Liga Kuwait. Berguinho bukan sosok baru di sepak bola Indonesia musim lalu, tampil dalam 29 pertandingan bersama Borneo FC dengan 2.136 menit bermain. Ia menyumbangkan 4 gol serta 4 assist. Pemain berpostur 185 cm ini juga tampil di ajang ASEAN Club Championship. Pemain 28 tahun itu main di 4 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Klub memastikan, Berguinho jadi salah satu rencana strategis pelatih Bojan Hoda dalam membangun lini tengah yang solid sepeninggal Tirone Del Pino dan Ciro Alves. Wilujeng Sumping Berguinho, selamat datang di keluarga besar Persib. Kami menyambutmu dengan semangat dan harapan besar. Ini saatnya membangun cerita baru bersama dan menorehkan prestasi untuk Bandung dan Bobotoh. Rekrutan ini merupakan bagian dari rencana strategis pelatih Bojan Hoda dalam membangun lini tengah Persib yang lebih dinamis dan produktif, menyusul kepergian dua gelandang serang musim lalu, Tirone Del Pino dan Ciro Alves, ungkap Aditya Putra Herawan selaku CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Kemudian, yang menjadi sorotan adalah William Barros. Hal ini lantaran, ini satu-satunya rekrutan baru Persib musim ini yang benar-benar punya kapasitas sebagai ujung tombak. Meski atribut ia punya keahlian bermain lebih melebar menjadi penyerang sayap kiri, namun publik sepak bola Bandung benar-benar buta akan kekuatannya dan apakah ia akan jadi satu jawaban atas kepergian David Da Silva dan Ciro Alves yang selama ini jadi juru gedor Maung Bandung. Pasalnya, catatan gol William nyatanya tak sementereng David Da Silva, torehan assist William juga tak seahli Ciro Alves. Dihimpun oleh Flashscore, selama memperkuat Alfa HL selama 2 musim di 2023 sampai 2025, William tampil dalam 19 pertandingan dan hanya mencetak 22 gol saja. Persib datangkan William Marcilio, Bung Binder sampai terkejut dan langsung katakan hal luar biasa ini. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung terus bergerak mencari para pemain incarannya untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Terbaru, Maung Bandung resmi mendatangkan pemain berkualitas, William Marcilio. Ya, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini resmi didatangkan Maung Bandung dari Arema FC. Menjadi bagian Pangeran Biru, William Marcilio mendapatkan kontrak 2 tahun. Dia juga didatangkan atas rekomendasi dari pelatih Persib Bojan Hoda. Kedatangan William Marcilio ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan bagi Persib. Pasalnya, sejak jauh hari William Marcilio sudah digosipkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Selain itu, kedatangan William Marcilio juga cukup menarik perhatian para bobotoh. Sebab, dia merupakan pemain yang sangat berkualitas dan punya etos kerja yang sangat tinggi. Bahkan, pengamat sepak bola nasional, yakni Bung Binder, merasa puas atas rekrutan yang dilakukan Maung Bandung. Bung Binder menilai, William Marcilio merupakan pemain yang punya kualitas mumpuni. Bahkan, Bung Binder sampai menyebut, William Marcilio merupakan seorang pesulap di atas lapangan dan dia bisa memberikan efek kejut bagi para lawannya. Posisinya yang merupakan playmaker komplit dirasa mampu dalam membantu serangan di Persib. Pemain asal Brasil ini akan diplot sebagai pengganti dari Tirone Del Pino. Yang bisa saya katakan, bahwa Persib mengontrak pemain-pemain dengan materi kualitas istimewa. Nah ini benar-benar nih saya katakan, kenapa nih pemain yang masuk nih ya, William Marcilio. Ini bukan pemain kaleng-kalengan, tapi secara permainan. Wah, ini si pesulap di atas lapangan. Ini saya gak bohong nih, sama sekali saya gak bohong. Saya gak pernah bohong di channel ini. William ini pemain yang sangat pintar. Pergerakan dia lebih cepat daripada pergerakan dari para pemain tim lawan. Gak percaya, coba lihat cuplikan-cuplikan dari pergerakan dia. Tapi ini pemain yang istimewa. Dan dia akan memberikan daya kejut bagi para pemain tim lawan. Dan feeling saya dia akan menggantikan peran dari Tirone Del Pino. Kondisi semakin membaik. Striker Persib Bandung Dimas Derajat berambisi tampil di Piala Presiden 2025. Striker Persib Bandung, Dimas Derajat, berambisi untuk tampil pada ajang turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang rencananya akan bergulir Juli mendatang. Dikutip dari laman resmi Persib, Dimas mengatakan dirinya kini fokus memulihkan kebugarannya dengan program latihan mandiri selama libur kompetisi.
Mantan pemain Persikabo itu menjelaskan selama libur kompetisi, ia tetap berlatih ringan setiap hari. Bahkan dirinya pun sesekali memainkan fun game bersama rekan-rekan sekampung halamannya. Sejauh ini, Dimas mengaku sudah tidak merasakan nyeri saat bermain fun game bersama teman-temannya. Sang pemain pun berharap kondisinya semakin membaik dan bisa tampil di turnamen Piala Presiden 2025. Sejauh ini kondisi saya baik, selain beraktivitas bersama keluarga, saya tetap berlatih dan main bola sama teman-teman kampung. Cedera saya sudah sangat membaik, pastinya, saya ingin cepat bermain tanpa merasakan sakit. Saya harap bisa main di Piala Presiden untuk mempersiapkan diri di Liga dan AFC biar lebih siap lagi, ungkap Dimas Derajat. Pada musim kompetisi 2024-2025, pemain asal Jawa Timur tersebut sempat memulainya dengan baik dan mencatat beberapa gol dan assist bersama Persib Bandung. Meski mengawali musim dengan menjanjikan, mantan pemain timnas Indonesia tersebut tidak dapat berkontribusi banyak karena lebih sering dibekap cedera. Pada musim kompetisi 2024-2025, Dimas mampu tampil sebanyak 17 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan masing-masing 2 gol dan 2 assist dari total 876 menit bermain. Singgung fasilitas, ternyata ini alasan Nick Kuipers terima pinangan Dewa United ketimbang bertahan di Persib. Nick Kuipers akhirnya buka suara soal alasan terima pinangan Dewa United ketimbang Persib Bandung yang pernah dibelanya selama 6 musim. Ya, Dewa United bikin gebrakan besar di bursa transfer dengan mengumumkan perekrutan bek tangguh asal Belanda, Nick Kuipers. Sebelumnya, Nick Kuipers merupakan bagian penting dari keberhasilan Maung Bandung meraih 2 gelar juara beruntun musim lalu. Kehadiran pemain berusia 32 tahun ini diyakini akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi benteng pertahanan Banten Warriors. Bek asal Belanda ini diharapkan menjadi sosok kunci yang mampu mengangkat performa tim ke level yang lebih kompetitif. Bergabung dengan Dewa United adalah kehormatan besar bagi saya. Saya merasa dipercaya dan disambut hangat di sini. Saat pertama datang, saya langsung melihat fasilitas yang luar biasa. Klub ini punya potensi besar, dan saya antusias menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya ingin tampil di setiap pertandingan, memberi kontribusi nyata. Setelah itu, target kami jelas yaitu menang di setiap laga dan menjadi juara di akhir musim. Saya yakin semua pemain punya ambisi yang sama, dan saya percaya Dewa United bisa mewujudkannya, ungkap Nick Kuipers. Dengan pengalaman panjangnya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Kuipers berharap bisa berperan sebagai mentor bagi para pemain muda di skuad Dewa United nantinya. Tak hanya itu, ia juga memberikan pesan penuh semangat untuk para pendukung setia klub, yakni anak Dewa. Dewa sudah punya pengalaman bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pengalaman saya untuk membantu tim ini melangkah lebih jauh. Semoga kita bisa bersama-sama mengejar gelar juara musim ini. Saya harap anak Dewa bisa selalu hadir dan mendukung kami di setiap pertandingan. Kami butuh dukungan penuh kalian, dari menit pertama hingga akhir laga. Mari bersama-sama kita jadikan musim ini luar biasa. Begitulah pengakuan dari Nick Kuipers. Persib mode serius sambut Liga 1, manajemen siap datangkan pengganti Kevin Ray Mendoza sebagai pesaing Teja Paku Alam. Persib Bandung dikabarkan akan mendatangkan kiper baru berstatus asing untuk musim depan. Itu artinya, Persib berarti sudah menemukan sosok pengganti dari Kevin Ray Mendoza sekaligus pesaing Teja Paku Alam. Seperti kita ketahui, bahwa Persib beberapa waktu lalu sudah resmi melepas Kevin Mendoza yang kabarnya bakal gabung klub Thailand. Ya, Kevin Mendoza bisa disebut sebagai salah satu sosok sentral di skuad Maung Bandung dalam 2 musim terakhir ini. Bersama dengan Teja Paku Alam, kiper asal Filipina tersebut saling mengisi dan membuat pasukan Bojan Hoda bisa meraih gelar juara secara back-to-back. Kini, posisi slot pemain asing Persib masih tersedia dan tampaknya akan digunakan untuk kembali merekrut kiper asing seperti musim sebelumnya. Lantas, siapa sosok kiper asing yang bakal didatangkan oleh Maung Bandung untuk musim depan? Tidak ada yang menyangka sebelumnya, pasalnya sempat tersiar kabar bahwa Persib akan menggunakan kiper lokal saja. Namun baru-baru ini mencuat satu nama yang diduga kuat sebagai kiper asing yang bakal direkrut oleh Maung Bandung. Ya, sosok kiper asing yang bakal menjadi anak asuh Bojan Hoda pengganti Kevin Mendoza tersebut bernama Adam Perzibek. Melansir laman Transfermarkt, Adam ini merupakan kiper asing berpaspor Inggris kelahiran 2 April 2000 atau saat ini masih berusia 25 tahun. Kiper yang masih muda ini tercatat memiliki tinggi 192 cm dan terakhir kali tercatat sebagai pemain dari Penin. Penin diketahui merupakan tim yang berkompetisi di Cymru Premier, kompetisi sepak bola teratas Wales. Bersama Penin tersebut, Adam tercatat pada musim 2024-2025 ini bermain sebanyak 33 kali penampilan. Dari 33 penampilannya tersebut,
Ia mengalami kebobolan sebanyak 28 kali dan 4 kali mengamankan gawangnya dari kebobolan. Tentu, menarik untuk ditunggu akankah Adam Persibek akan tampil maksimal di bawah arahan Bojan Hodak. Kita tunggu saja. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly.